Analisis pekerjaan dan jabatan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan kondisi kerja suatu posisi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, diikuti dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Setelah data terkumpul, informasi tersebut dianalisis untuk menyusun deskripsi pekerjaan yang lengkap serta spesifikasi jabatan yang merinci kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan. Manfaat dari analisis yang ini sangat signifikan, termasuk membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, memberikan dasar untuk evaluasi kinerja karyawan, dan menjadi acuan dalam menentukan sistem penggajian yang adil. Selain itu, proses ini juga mendukung karyawan dalam perencanaan karir mereka dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan secara efektif. Berikut adalah materi tentang karir pegawai. Karir adalah serangkaian pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh seseorang selama hidupnya, yang mencakup pengalaman, kemampuan, dan prestasi. Adapun faktor yang mempengaruhi karir, yang pertama adalah bakat dan minat, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, keterampilan, dan kemampuan. Kebijakan organisasi, lingkungan kerja, kepribadian, dan motivasi. Adapun tahap-tahap karir, yang pertama adalah tahap orientasi, mengenal organisasi dan jabatan. Yang kedua, tahap pembelajaran, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Ada tahap pengembangan, meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab. Tahap konsolidasi, menguatkan posisi dan pengaruh. Tahap puncak, mencapai puncak karir. Adapun model-model karir, model karir linear, dan model karir horizontal. Sekian. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas kerja yang dilakukan, yaitu mencakup gaji pokok serta program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan. Tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas. Sistem kompensasi ASN di Indonesia terdiri dari dua kategori, kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung mencakup gaji pokok, tunjangan, dan insentif berdasarkan kinerja. Sedangkan kompensasi tidak langsung meliputi program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan dan fasilitas perumahan. Kompensasi yang adil dan transparan penting untuk memotivasi ASN dan meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan seperti penentuan remunerisasi yang adil dan pengaruh politik masih ada. Beberapa lembaga telah menerapkan sistem berbasis kinerja untuk memberikan insentif kepada ASN berprestasi, seperti Kementerian A yang memberikan insentif untuk produktivitas, Badan B yang menyesuaikan gaji sesuai kualifikasi, dan lembaga C yang menawarkan program kesejahteraan tambahan. Secara keseluruhan, perbaikan sistem kompensasi ASN sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Definisi kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Kinerja memantau dan mengevaluasi, memahami kinerja individu dan untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Peningkatan kinerja yaitu membantu pegawai untuk fokus pada tujuan, meningkatkan kinerja melalui umpan balik dan pengembangan yang tepat. Selanjutnya ada peran manajer dalam penilaian kinerja, yaitu membimbing dan memberikan umpan balik. Yang kedua, menetapkan tujuan, memberikan arahan, atau menetapkan target yang jelas. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk melacak kinerja suatu sistem, proses atau individu terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama monitoring adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan sedini mungkin.
Proses monitoring melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penentuan indikator, kinerja pengumpulan data, analisis data, hingga pembuatan laporan dan tindak lanjut. Jenis-jenis monitoring berdasarkan objek monitoring sistem, proses bisnis, kinerja karyawan, proyek lingkungan. Berdasarkan metode monitoring kualitatif kuantitatif, berdasarkan frekuensi monitoring berkala, monitoring terus-menerus. Tahapan monitoring yang pertama perencanaan, 2 pengumpulan data, 3 analisis data, 4 pelaporan hasil monitoring, dan terakhir tindak lanjut. Manfaat monitoring yang pertama deteksi dini masalah dan penyimpangan, 2 pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif, 3 peningkatan efisiensi dan produktivitas, 4 perbaikan kualitas dan kinerja, 5 pengendalian risiko. Kesimpulan, monitoring merupakan proses yang penting untuk memastikan keberhasilan suatu usaha atau proyek. Dengan melakukan monitoring yang efektif, kita dapat mengidentifikasi masalah sedini mungkin dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.